Berame. Hadir Ibu. Feli hadir Ibu. Trans Hadir Bu. Adi Hadir Ibu. Rui Sana. Pelajaran kita pada minggu lalu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Nona silakan. Penyiapan tempat pendidikan. Ya, penyiapan tempat pendidikan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang penyiapan media tanam. Jadi, kegiatan belajar kita bisa dilihat di situ. Pembiakan tanaman, kompetensi dasarnya yaitu penyiapan media tanam. Kompetensi dasar untuk pengetahuan itu menganalisis media tanam. Kompetensi dasar keterampilan melaksanakan media tanam. Yang berikut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini setelah mempelajari materi media tanam diharapkan peserta didik dapat menganalisis media tanam. Peserta didik dapat memahami tentang pengertian media tanam. Yang berikut peserta didik dapat menyiapkan dari media tanam. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mempraktekkan penyiapan media tanam. Baik. Materi pembelajarannya yang pertama media tanam, yang kedua jenis-jenis media tanam dan komposisi dari media tanam. Yang ketiga yaitu persyaratan media tanam. Itu ada jenis-jenis media tanam. Yang bisa bersama bisa dilihat. Bisa. Itu ada media tanam organik dan organik. Baik. Metode pembelajaran yang kita lakukan ada diskusi, tanya jawab, ada observasi atau pengamatan, dan ada praktek atau eksperimen atau percobaan. Teknik penilaian yang akan kita buat yaitu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan atau evaluasi, dan ada penilaian keterampilan. Baik. Jadi diharapkan setelah selesai kegiatan ini, kalau pulang ke rumah juga tetap melakukan seperti yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai saat kita di sini kita melakukannya dengan baik dan terampil. Tapi setelah kita sampai di rumah, ternyata kita tidak terapkan yang seperti dipraktekkan di sekolah. Itu tidak diharapkan ya. Baik. Di modul Anda yang tadi sudah Ibu bagikan, di situ ada gambar tentang media tanam. Ada? Ada. Silakan mengamati gambar tersebut. Lihat pada gambar tersebut. Saya Bu. Ya, Pram, silakan. Tanam arang sekam dengan kompos Bu. Ada tanah, ada arang sekam, ada Kompos. Lalu bagaimana media tanam yang bagus untuk pertumbuhan tanaman? Saya Ibu. Ya. Tanah yang banyak humus, ada pupuk kandang atau kompos, dan ada sekam atau arang sekam. Nah, bagus. Baik. Sekarang kita buat kelompok untuk berdiskusi ya. Kita hitung 1 sampai 3. Yang nomor 1 berkumpul pada kelompok 1, yang nomor 2
2 berkumpul pada kelompok 2 dan yang nomor 3 berkumpul pada kelompok 3. Ya, silakan mulai dari ujung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 3, 1. Ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu sebutkan. Diskusi. Di sini ada LKPD. Tempat yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya pemateri dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, definisi media tanam. Media tanam adalah media yang dipakai untuk menumbuhkan bahan tanaman hingga menjadi bibit. Yang kedua, jenis-jenis media tanam. Ada 2 jenis media tanam, yaitu media organik dan anorganik. Anorganik seperti arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Anorganik seperti gel, spons, vermikulit dan perlit, serta gabus. Yang ketiga, persyaratan media tanam. Persyaratan media tanam antara lain: 1. Bebas hama dan penyakit. Yang kedua, gembur, volume dan bentuk relatif stabil. Yang ketiga, dapat menahan air dan udara dalam jumlah sebanding dan mencukupi. 4. Mudah melepas. Dan itu dikumpul kembali ya. Ya. Saya ini mau ambil dulu ya. Sudah nama kelompoknya? Sudah. Pasti belum sah. Kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan. Media tanam adalah media yang dipakai untuk menumbuhkan bahan tanam hingga menjadi bibit. Ya. Media tanam adalah media yang dipakai untuk menumbuhkan tanaman hingga menjadi bibit. Tujuan penyiapan media tanam itu agar pertumbuhan tanaman itu menjadi sempurna, sehingga tidak ada tanaman yang pergi karena kekurangan dari unsur hara. Ada lagi? Ya, silakan. Jenis media tanam seperti organik dan anorganik. Jenis-jenis media tanam itu ada media tanam organik dan ada media tanam anorganik. Media tanam organik seperti apa? Siapa yang bisa sebutkan? Yang tadi kita praktek itu menggunakan media tanam organik atau anorganik? Organik.
Mos. Kalau untuk media tanam anorganik, Seperti sport, sport. ini sudah paham semua ya. Sudah. Ada lagi? saya Ibu, Ya, persyaratan media tanam. ya. Persyaratan media tanam yang pertama, bebas hama dan penyakit. Yang kedua, gembur, volume dan bentuk relatif stabil. Yang ketiga, dapat menahan air dan udara dalam jumlah sebanding dan mencukupi. Yang keempat, mudah melepaskan kelebihan air. Yang kelima, aerasinya baik. Yang keenam, cukup mengandung unsur hara. Ya, itu adalah persyaratan dari Media tanam. Yang pertama itu media tanam itu harus Bebas hama dan penyakit. Ya, sehingga tanaman yang akan kita tanam atau yang akan tumbuh itu tidak terserang hama atau penyakit, karena sudah ada di dalam media tanam tersebut. Maka harus siapkan media yang betul-betul bebas dari Hama dan penyakit virus. Ada lagi? Sudah jelas semua ya? Sudah. Komposisi campurannya Ya, harus sesuai harus sesuai dengan prosedur atau langkah-langkahnya. ya, Karena untuk penyemayan ya, komposisinya harus 1:1:1, artinya tanah 1 ember, ya, pupuk 1 ember, dan sekam 1 sekam atau pasir 1 ember. Sedangkan untuk penyampaian bibit, ya. Kalau untuk banding satu berbanding satu, sedangkan untuk ini perkecamatan Satu berbanding ya, tidak apa-apa. Semoga ke depannya lebih bagus lagi. Ya. Amin. Baik. Dari materi yang sudah kita pelajari, Ibu mau tanya, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Saya dulu Ya, menyiapkan media tanam. menyiapkan media tanam. Ya, media tanam yang berupa tadi yang sudah kita lakukan itu adalah ada kompos, baik. Kegiatan kita pada minggu depan yaitu kita lanjut pada penyiapan bahan tanam. Jadi nanti Ibu akan bagikan materinya nanti dipelajari ya. Ya. Baik. Jangan lupa tetap belajar. Setelah dari sini diharapkan apa yang sudah didapatkan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Jadi yang sudah dipraktekkan sampai di rumah pun harus dilakukan sesuai dengan yang dilakukan di sekolah. Jangan sampai seperti yang tadi saya ngomong pada awal kegiatan bahwa kita melakukan di sininya serba sempurna, tapi sampai di rumah ternyata tidak seperti yang kita praktekkan. Baik, dengan demikian sampai di sini kegiatan kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk melakukan dalam doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Tetap belajar ya sampai di rumah. Ya. Ibu. Dengan demikian sampai di sini perjumpaan kita. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk semua. Selamat